Nama Gapitus Kasim, NIM 1710410535, kelas M1, mata kuliah pengantar ekonomi, materi perdagangan internasional, dosen Trikola Dewi, RSEMM. Perdagangan internasional. Pengertian perdagangan internasional secara umum dapat diartikan sebagai perdagangan yang dilakukan antar negara, tentu saja dengan negara-negara yang bersedia bekerjasama dan menjalin hubungan dengan negara tersebut. Tujuan perdagangan internasional. Yang pertama, menaikkan devisa negara. Imbas dari negara mendapatkan nilai depresiasi lebih tinggi akan mempengaruhi ke arah positif. Misalnya dapat mempengaruhi di aspek pertumbuhan ekonomi, mempengaruhi stabilitas harga barang dan yang diekspor, dan mempengaruhi eksistensi tenaga kerja. 2. Memenuhi kebutuhan manusia. Tujuan lain adalah mempengaruhi kebutuhan orang banyak. Konteks orang banyak tidak atas dasar per lembaga atau perusahaan yang melakukan ekspor. 3. Mendapatkan penghasilan. Bentuk penghasilan yang dimaksud bisa berbentuk keuntungan internal maupun keuntungan eksternal. 4. Memperluas pasar. Perdagangan internasional juga bertujuan untuk memperluas pasar. Bagi pengusaha atau pabrik yang produksi pasti akan memperhatikan jumlah produk yang akan diproduksi. 5. Transfer teknologi modern. Sekarang perdagangan internasional tidak sekadar mengekspor dalam bentuk barang jasa, tetapi juga dalam bentuk teknologi modern. Misalnya dengan negara maju yang baru menciptakan hasil produksi terbaru dikirimkan ke negara-negara yang membutuhkan untuk meningkatkan kualitas dan kapabilitas. 6. Meningkatkan kemakmuran masyarakat. Hal ini berkaitan dengan devisa. Ketika devisa naik, maka diharapkan negara tersebut bisa memakmurkan rakyatnya, misalnya dengan menambah lapangan pekerjaan atau dengan program yang sesuai dengan kebijakan pemerintah itu tersendiri. Manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, mempererat hubungan antar negara. Manfaat yang cukup besar adalah mempererat hubungan antar negara. Hubungan ini disebut diplomasi yang bertujuan untuk mewujudkan hubungan persahabatan. 2. Memenuhi kebutuhan setiap negara, yaitu membantu dalam memenuhi kebutuhan setiap negara seperti kasus impor beras akibat stok beras terbatas. 3. Meningkatkan jumlah produksi barang secara maksimal. Manfaatnya adalah meningkatkan jumlah produksi. Semakin tinggi permintaan barang di dalam negeri dan di luar negeri, maka akan mendorong pihak pengusaha atau produsen produksi lebih banyak. 4. Membangun kemajuan ilmu teknologi dan pengetahuan. Saat permintaan meningkat di negara luar, maka secara tidak langsung negara yang memproduksi produk mencari alat yang lebih canggih agar proses produksi bisa lebih cepat. Yang kelima, pengadaan spesialisasi produksi. Spesialisasi produksi ini lebih ke bentuk persaingan produk antara negara. Jika negara memiliki produk yang menawarkan kualitas harga yang kompetitif dengan produk di luar sana, maka tidak menutup kemungkinan menjadi peluang usaha untuk bisnis bagi negara tersebut untuk dijadikan selling point. Hambatan perdagangan internasional. Yang pertama, perbedaan mata uang. Kebijakan impor suatu negara, proteksi kuota impor, perang dan resesi. Adanya tarif yang dibebankan pada atau melintas daerah pabean. Produksi ekspor masih berbelit-belit sehingga memerlukan waktu lama. Faktor pendorong perdagangan internasional. Untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri, keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara, adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi dalam mengelola sumber daya manusia, sumber daya ekonomi. Adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. Adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi. Adanya kesamaan selera terhadap suatu barang. Keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari negara lain. Terjadinya era globalisasi sehingga tidak satupun negara pun di dunia dapat hidup sendiri. Peran perdagangan internasional dalam perekonomian. Pertumbuhan ekonomi menjadi penting dalam konteks perekonomian suatu negara karena dapat menjadi salah satu ukuran dari pertumbuhan atau pencapaian perekonomian bangsa tersebut. Perdagangan internasional, efek terhadap produksi. Perdagangan luar negeri mempunyai pengaruh yang kompleks terhadap sektor produksi dalam negeri. Secara umum kita bisa menyebutkan 4 macam pengaruh yang bekerja melalui adanya. 1. Spesialisasi produksi. 2. Kenaikan investasi surplus. 4. Van for surplus. 3. Van for surplus. 4. Kenaikan produktivitas.
Dampak perdagangan internasional terhadap perekonomian Indonesia. Dampak positif ekspor. Yang pertama, memperluas lapangan kerja. Yang kedua, meningkatkan cadangan devisa. Yang keempat, memperluas pasar karena dapat memasarkan hasil produksi. Dampak negatif ekspor. Yang pertama, menimbulkan kelangkaan barang di dalam negara. Kedua, menyebabkan eksploitasi besar-besaran sumber daya alam. Dampak perdagangan internasional terhadap perekonomian Indonesia. Dampak positif impor. Meningkatkan kesejahteraan konsumen karena masyarakat Indonesia dapat menggunakan barang-barang yang tidak dapat di dalam negeri. Meningkatkan industri dalam negeri terutama yang bahan bakunya berasal dari luar negeri. Ahli teknologi agar tidak ketinggalan dengan negara maju. Dampak negatif impor. Yang pertama, menciptakan pesaing bagi industri dalam negeri. Yang kedua, menciptakan pengangguran, artinya kita telah kehilangan kesempatan untuk membuka lapangan kerja. Yang ketiga, konsumerisme, artinya konsumen berlebihan terutama untuk barang-barang mewah. Baiklah, sekian